Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Review film kali ini berjudul Taksiwala yang dirilis pada tahun 2018 dan diangkat dalam bahasa Telugu India. Film bergenre trailer komedi ini menampilkan aktor utama di antaranya Vijay Deverakonda, Malavika Nair, dan Priyanka Jawelkar. Film ini mengisahkan seorang sarjana muda bernama Shiva yang sibuk mencari kerja, dan apapun jenis pekerjaannya Shiva dengan senang hati menerimanya. Dan suatu ketika Shiva menjadi supir taksi. Ia bercita-cita mempunyai mobil sendiri. Namun keterbatasan biaya alias gak punya modal, kemudian Shiva meminta bantuan abangnya. Dengan itulah Shiva mendapat mobil bekas dengan harga murah. Karena tertarik dengan harga yang murah, Shiva mendapati banyak kesan-kesan mistis di dalam mobil tersebut. Sehingga kisahnya menjadi supir taksi pun begitu tragis. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Yuk simak hingga menit terakhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Film bermula di bengkel ketok magic milik seorang pria bernama Babai, di mana salah satu pegawainya yang ceroboh hampir saja mencederai dirinya. Beruntung seorang pria menyelamatkan si bosnya itu. Pria tersebut bernama Shiva, seorang pengangguran yang baru saja lulus kuliah. Bergelar sarjana membuat dia menuai tuntutan pekerjaan, sehingga tempat pelarian Shiva ke tempat pamannya ini, dengan berharap agar Babai bisa mendapatkannya pekerjaan yang layak di Hyderabad. Bagi Shiva tak peduli apapun jenis pekerjaannya, yang jelas bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Babai pun kemudian menawarkan kepada Shiva menjadi kurir dari aplikasi pesan antar makanan. Babai mengatakan bahwa jika Shiva melakukan pekerjaan ini, maka dia akan memperoleh benefit yang banyak. Dan setelah Babai melontarkan saran tersebut, scene selanjutnya, di mana keesokan harinya Shiva telah melakukan pekerjaannya sebagai kurir. Menekuni sebuah pekerjaan bukanlah satu hal yang mudah. Usaha kita niscaya di antara jatuh dan bangun. Begitupun dengan Shiva. Kadang pesanan itu tidak sampai, kadang ia di PHP oleh pemesannya, dan kadang juga maps yang tidak sesuai dengan titik. Bahkan tak jarang juga dia harus melayani pesanan komplain dari anak kosan yang banyak maunya itu. Pekerjaan yang sungguh begitu melelahkan lahir dan batin. Dan setelah beberapa hari, Shiva kemudian mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Dan karenanya ia meminta pekerjaan lain kepada Babai, di mana selanjutnya Shiva menjadi pramuniaga. Melakukan pekerjaan ekstra setiap hari, ia pun sampai ke bawah mimpi melayani pelanggan. Namaste, sir. सपना देख रहा होगा. Namaste, sir. Dan hanya butuh 2 hari saja, Shiva pun memutuskan untuk berhenti dari profesinya sebagai pramuniaga. Babai sudah muak dengan kebosanan Shiva yang tidak pernah bertahan di satu pekerjaan. Babai berpikir Shiva ini cocoknya hanya jadi PNS saja ketimbang menjadi seorang pegawai swasta yang penuh tekanan. Nampak baliho terpampang besar mengumumkan lowongan kerja sebagai supir taksi dari sebuah perusahaan transportasi. Tetapi mengherankan bagi Shiva, tidak realistis jika kemudian seorang supir taksi berpendapatan 100.000 lak setiap bulannya. Tidak kemudian bagi Babai, dikarenakan supir taksi menurutnya bisa bekerja dalam 24 jam. Di mana menjadi supir taksi merupakan pekerjaan yang menyenangkan. Seorang supir akan lebih bahagia daripada penumpangnya sendiri. Dan bagi Babai, baiknya Shiva tidak terikat di perusahaan transport itu agar tidak ada bagi hasil. Tetapi konsekuensinya Shiva harus mempunyai modal awal untuk membeli mobil. Tentu Shiva membutuhkan modal besar untuk membeli mobil tersebut. Berlanjut kemudian Shiva mendatangi rumah saudaranya. Tidak lain berpikir agar mereka memberikan modal awal. Di sini istri abangnya sedang hamil tua. Abangnya ini tidak mau jika ada perselisihan antara dia dan Shiva. Meskipun di suatu sisi abangnya sendiri tidak merestui jika istrinya harus rela menggadaikan emas demi Shiva. Sebab abangnya ini harus mempunyai tabungan lebih untuk biaya bersalin istrinya. Tetapi kakak iparnya adalah orang yang baik hati, sehingga ia pun kemudian menjual beberapa perhiasannya. Meskipun hidup mereka kesusahan, namun demi mensupport niat baik Shiva, abangnya ini berpesan agar dia menggunakan dengan bijak amanah istrinya. Setelahnya tiba di Hyderabad, Shiva bersama Babai kemudian mendatangi beberapa showroom mobil bekas. Mereka mencari harga yang sesuai dengan uang Shiva.
Tetapi begitu sulit memperoleh mobil dengan harga di bawah 200 lakhs. Jikapun murah, pasti ada saja kendala kerusakan mobilnya. Dan keesokan harinya di mana telepon Shiva berdering, menunjukkan panggilan nomor baru, di mana orang tersebut mengetahui bahwa dia mencari mobil bekas. Orang itu menawarkan kepada Shiva sebuah mobil. Meskipun Shiva agak pesimis mendapat mobil di tempat orang ini, tetapi tepat pukul 8 pagi mereka pun bergegas mendatangi lokasinya. Orang tersebut bernama Murti, dengan mengatakan bahwa pemiliknya mendesak butuh modal sehingga ia pun menjual mobilnya. Melihat mobil tersebut diselimuti debu tebal, Babai telah menaruh curiga ada sesuatu yang aneh pada mobil butut ini. Tetapi tidak dengan Shiva, yang begitu terpana melihat mobil tersebut. Babai berusaha menghalau Shiva agar mencari mobil yang lain saja. Namun dia begitu abe pada pamannya dan langsung main tancap gas. Shiva yang bersikeras menginginkan mobil ini. Murti pun mengambil patok harga di atas 450.000 lakhs. Dan menurut Babai itu tidak sesuai dengan kondisi mobil tersebut yang sudah karatan. Akhirnya mereka menego di atas harga 150.000 lakhs. Ini menambah kecurigaan Babai kepada Murti, karena secepat itu disetujui dengan harga yang mereka inginkan. Dan tidak hanya itu, Babai yang seorang montir menuntut agar Murti mempertemukan mereka dengan pemiliknya. Jika tidak, maka mereka akan membatalkan pembelian mobil tersebut. Yes. Dan setelah itu mereka pun tiba di rumah pemiliknya. Pemiliknya ini begitu sangar hingga membuat mereka tak bisa mengulik terlalu dalam alasannya untuk menjual mobil. Siang berganti malam, di mana Shiva menyibukkan diri mengurus mobil bututnya itu. Semalaman dia memodifikasi agar mobil tersebut layak untuk dia jadikan sumber penghasilan cuan. Di mana esok paginya Shiva memamerkan di hadapan Babai dan kawannya itu, yang membuat mereka tercengang dengan hasil modifikasi Shiva. Scene selanjutnya, Shiva kemudian dengan pede memajang mobil tersebut di jajaran taksi online milik beberapa driver. Di sini Shiva berniat mendaftarkan dirinya pada sebuah aplikasi online. Sepanjang hari dia memantau pesanan taksi online-nya. Dan sampai malamnya, barulah notifikasi HP itu berbunyi. Orderan pertama Shiva menyasar di sebuah klub, di mana seorang perempuan sedang mabuk berat. Ia harus meladeni wanita pemabuk ini. Shiva mencoba menyiramkan air, namun bukannya sadar malah dia keasikan tidur. Sampai ia terbangun, wanita ini pun telah berada di kantor polisi, di mana semua itu adalah jalan terbaik bagi Shiva untuk membereskan urusan dengannya. Wanita pemabuk itu bernama Anu. Beruntung, ia ditemukan oleh pria baik seperti Shiva. Kalau tidak, entah bagaimana nasibnya malam itu. Karena tak membiarkan supirnya lolos, Anu kemudian menghubungi Shiva agar kembali menjemputnya di kantor polisi. Hey. Hai. Wow, itni jaldi. Shiva sengaja sebab perempuan ini belum memberi ongkos. Dan Shiva pun mengantarkan Anu pulang sampai di depan asramanya. Ketika Anu menyodorkan sejumlah uang, Shiva tak terima sebab alasannya hanyalah untuk mengambil jaketnya. Dan seperti inilah aktivitas supir taksi. Bahkan dia banyak mendapat tip dari para penumpangnya. Dan dengan alasan jaketnya, ia selalu saja mencari jalan agar bisa bertemu Anu, yang kini telah menarik perhatiannya. Beberapa hari kemudian, setelah mereka saling kenal satu sama lain, tiba-tiba Shiva mengajak Anu ke bengkel Babai. Diperkenalkanlah Anu kepada mereka. Anu bukanlah seorang wanita nakal pada umumnya. Dia adalah seorang dokter muda. Di atas kamar Shiva, ia bisa menikmati pemandangan kota Hyderabad yang begitu indah. Dan setelah beberapa minggu berlalu, abangnya telah berada di rumah sakit Hyderabad untuk memeriksa kandungan istrinya, di mana rumah sakit tersebut merupakan tempat dinas pacarnya.
Saat registrasi, abangnya ini heran dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan begitu banyak, hingga ia pun kebingungan. Tetapi Shiva yang melihat ini kemudian membayar seluruh biaya check up kakak iparnya itu. Scene berlanjut, semalaman Shiva curhat di hadapan mobilnya. Ia mengatakan bagaimana dia selalu ingin membantu ketika abang dan kakak iparnya dalam kesulitan. Karena sebagai yatim piatu yang ia miliki hanyalah mereka berdua. Dan barulah di kesempatan itu Shiva akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Dengan membalas budi atas kebaikan saudaranya itu. Dan ia tak lupa berterima kasih atas kehadiran mobil butut itu yang selama ini membantu Shiva. Dan tiba-tiba saja ada keanehan di dalam mobil tersebut. Disebabkan tingkah laku Shiva yang menaruh botol sembarangan di dalam mobil. Seperti ada makhluk astral yang menghuni mobil tersebut. Meski dalam keadaan tidak sadarkan diri, tetapi Shiva pun dibuat kaget. Keesokan harinya, Shiva mendapat penumpang yang menuju ke bandara. Namun di tengah perjalanan penumpangnya malah asyik ketiduran. Dan tiba-tiba ketika terbangun ia malah digegerkan karena melihat penampakan makhluk halus berada di dalam mobilnya. Dan ia pun keluar dan kabur terpelintir ketakutan. प्रॉब्लम क्या है चलना Dan imbas emosinya pun dia larikan kepada Anu yang saat itu mengantarkan pacarnya pulang. Pada saat itu Shiva dibuat melayang karena ekspresi Anu menenangkan dirinya agar mengembalikan mood Shiva. Dan pergilah ia ke rumah pemilik sebelumnya. Babai telah memperingati sejak awal bahwa pemiliknya rada-rada bajingan, tapi ternyata benar mobil tersebut berhantu. Barulah di sini Shiva sibuk mencari solusi. Tiba-tiba Holly membawa paranormal untuk mengusir arwah-arwah jahat gentayangan. समस्या क्या है समस्या आपके सामने खड़ी है गाड़ी तोड़ रहा है क्या अरे Dengan sarannya, paranormal itu membawa mobil Shiva ke sebuah pemakaman. Dan setelah berlama-lama sibuk meneteskan darah mereka ke dalam sebuah larutan, namun dukun tersebut tak kunjung datang. Babai curiga, dia adalah dukun gadungan di mana mobil tersebut di bawahnya kabur. Tetapi itu tidak masalah bagi Shiva. Justru ia bersyukur ketika mobil tersebut dicuri oleh dukun gadungan. Yang artinya beban ketakutannya akan bahaya makhluk halus tidak lagi mengganggu hidupnya. Sebab dia juga tidak akan rugi karena Shiva akan mengajukan klaim asuransi mobil tersebut sehingga modal Shiva otomatis kembali lagi. Malamnya dukun tolol ini dibuat setengah mati oleh makhluk astral di dalam mobil tersebut. Dan keesokan harinya mobil horor itu telah terparkir di halaman bengkel Babai. Mereka tak menduga jika mobil hantu itu kembali lagi. Setelah sadar, dukun ini malah menyalahkan mereka. Dia hampir dibuat tak bernyawa karena hantu di dalam mobil itu ingin kembali ke tempat Shiva. Bak orang yang memelihara kucing, mobil butut ini pun ingin kembali ke tuannya. Namun di tengah ketakutannya, abangnya menelpon bahwa istrinya akan check up minggu depan. Mau tidak mau, Shiva telah berjanji kepada abangnya untuk membantu biaya rumah sakit istrinya. Akhirnya, itulah yang membuat Shiva harus membuang jauh rasa takutnya. Dan kembali lagi menjadi supir taksi. Sampai beberapa hari di antara mereka tak ada yang berani berjalan sendiri mendekati mobil horor itu. Setiap hari, Shiva kejar setoran hingga suatu malam di mana Shiva ketiduran saat berkendara. Dia hampir saja menabrak truk. Beruntung nyawanya bisa selamat. Dan pada akhirnya Shiva berkompromi dengan rasa takutnya karena ia merasa telah diselamatkan oleh penunggu di dalam mobil itu. Ia pun bergegas melapor kepada bosnya bahwa dia akan kembali melakukan shift malam. Hingga ia mendapat tabungan yang lebih banyak untuk biaya pengobatan kakak iparnya. Dan begitulah si makhluk astral ini semakin menampakkan tanda-tandanya di hadapan Shiva. Bahkan ketika Shiva mengantarkan Anu pulang ke kosnya, ia pun tak enggan jika mereka berbuat tak senonoh di atas mobil tersebut. Dan tiba-tiba saja mengagetkan Shiva, di mana seorang pria tua ingin diantarkan ke sebuah rumah sakit tempat ia bekerja. Percakapan mereka sepanjang jalan membuat dokter ini tak bisa menahan ketawanya, di mana makhluk astral tersebut telah beraksi.
Ia mengalihkan Shiva hingga ia tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan dokter ini, yang pada akhirnya pria tua itu tertabrak kereta api yang melaju kencang. Beruntung pria tersebut sebelumnya diantarkan Shiva tanpa menggunakan aplikasi, karena ketika dokter tersebut memesan dengan aplikasi, tentulah dia sudah berada di dalam penjara. Scene selanjutnya, Shiva begitu frustasi sampai muntah-muntah, di mana untuk pertama kali dia melihat penampakan begitu menyeramkan. Dia sangat emosi dengan makhluk astral di dalam mobil itu. Karena penasarannya dengan pemilik mobil itu, dia langsung mendatangi rumahnya. Holly, Babai, dan Shiva masuk menyelinap dan mencari celah apa yang disembunyikan oleh Tuan Keller itu. Dan ketika menemukan sebuah gudang, di sini Babai dan Holly dikagetkan dengan seorang pria yang tersandra. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit tempat Anu bekerja. Sesaat setelah sadarkan diri, Shiva menceritakan kisahnya bersama mobil tersebut. Pria ini bernama Kahola. Ia merupakan seorang profesor yang sedang mengembangkan proyek astral. Dia lalu menceritakan kepada mereka bahwa apa yang ada di dalam mobil tersebut bukanlah hantu, melainkan perempuan itu bernama Sisira. Di mana saat itu ketika profesor ini mengajar di Fakultas Psikolog, dia banyak menarik perhatiannya pada aspek ruh manusia, yang terkadang sulit untuk dibuktikan keberadaannya secara ilmiah, karena banyak di antara orang-orang tidak mempercayai keberadaan makhluk astral seperti hantu dan lain-lain. Tetapi bagi profesor ini, proyek astral membuat seseorang bisa berkomunikasi dengan semua roh di dunia lain. Dan salah satu mahasiswanya bernama Sisira begitu tertarik dan ingin melakukan praktek tersebut. Tetapi sang profesor ini tidak bisa mengindahkan permintaan muridnya karena ini akan membahayakan dirinya sendiri. Obsesi Sisira tak mau berhenti. Ia mencari cara agar bagaimana dia mampu masuk ke dalam eksperimen astral tersebut. Dia memaksa profesor karena dia sangat frustasi dengan kisah hidupnya, di mana ia menceritakan kepada profesor ini bahwa beberapa bulan lalu terjadi masalah di antara dia dengan ibunya, di mana ibu Sisira adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan seorang asisten mereka bernama Ragu itulah yang diduga telah menjalin asmara dengan ibunya. Dan karena Ragu itulah, Sisira dan ibunya sering bertengkar. Meski ibu Sisira masih muda tetapi ia mengidap penyakit asma akut. Sisira yang sangat mencintai ibunya sehingga dia tidak rela jika ibunya membagi perhatian kepada selain dirinya. Dan tepat di malam puncak ulang tahun Sisira, Ragu memberikan kejutan sebuah mobil BMW untuknya, untuk mengganti mobil bututnya itu. Dan amarah Sisira pun memuncak setelah asisten ibunya itu membawa mobil kesayangan Sisira ke tukang rongsokan. Dan setelah kembali, Sisira memberi pelajaran kepada Ragu, yang sosokan ingin menjadi ayah tiri bagi Sira. Dan perlakuan Sisira kepada Ragu membuat ibunya mengaku bahwa malam itu juga Sisira harus juga mengakui Ragu sebagai ayahnya. Tetapi itu tidak mungkin baginya, sehingga ibunya ini tak segan-segan emosi dan menampar Sisira. Dan di tengah malam asma ibunya itu kumat. Namun ia mencari alat pernapasan tetapi tidak ia temukan. Ia kemudian mengetuk pintu Sisira, namun ia masih sangat marah kepada ibunya. Dan setelah beberapa saat, tak ada lagi suara ketukan. Barulah Sisira membuka pintu kamarnya dan mendapati ibunya tak sadarkan diri. Ia dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa ibunya tak terselamatkan. Disitulah ia sangat merasa bersalah atas keras kepalanya. Dia dihantui rasa bersalah dan kehadiran ibunya datang setiap saat. Oleh karena itu, dia sangat berharap bantuan profesor ini bisa membuka mata batinnya untuk bertemu dengan roh ibunya di alam lain. Prof. Kohila akhirnya lulu melihat Sisira yang bersikeras masuk ke dalam eksperimen itu. Dan keesokan harinya, profesor ini datang ke rumah Sisira membawa alat pendeteksi gelombang yang berfungsi untuk melihat aktivitas otak manusia. Dan dalam sekejap, Sisira pun sudah terlepas dari jasadnya dan bertualang di dimensi lain kehidupan. Ia mengingat kembali kenangan terakhir bersama ibunya. Begitu mendebarkan, akhirnya dia benar-benar terlepas dengan jasadnya. Segala gambaran tentang ibunya sebelum meninggal dunia, di sana tepat berada Ragu, sengaja membunuh ibu Sisira. Ragu berniat untuk menguasai seluruh kekayaan keluarganya, dan ia berkata bahwa setelah ibu maka anaknya juga akan mengakhiri hidupnya. Namun aktivitas mereka begitu geger, akhirnya Ragu menemukan mereka di tengah kondisi Sisira yang sekarat. Ragu dan dokter itu kemudian membawa Sisira dan Prof. Kohila menuju rumah sakit. Akan tetapi di tengah perjalanan Ragu memberhentikan mobilnya.
Ternyata mereka mempunyai maksud yang terselubung, di mana Prof. Kohila dianiaya dan disekap. Sementara itu, Sisira telah terpisah total dengan jasadnya dan tidak kembali lagi. Dan pihak rumah sakit telah mengambil jasad Sisira. Scene berikutnya, rohnya terpisah dari jasad oleh karena eksperimen itu. Dan roh Sisira tinggal di dalam mobil butut yang ditumpangi Shiva dan bergerak bersama Shiva sebagai makhluk halus. Prof. Kohila berpendapat jasad Sisira masih dalam kondisi aman karena ia belum bisa disentuh oleh para dokter praktek. Setelah kembali ke bengkel Babai, Shiva menyesal atas perbuatan dan kesalahpahamannya atas ruh Sisira. Pada akhirnya, Shiva membersihkan mobil butut itu. Ia kemudian masuk ke dalamnya dan berbicara dengan ungkapan penyesalan. Bahwa seorang dokter yang ia bunuh malam itu di rel kereta adalah dokter yang selama ini telah bersekongkol dengan Ragu untuk membunuh Sisira. Keesokan harinya, segera Shiva, Babai, dan Holly mendatangi dokter di ruang mayat untuk mengambil mayat Sisira. Namun pihak dokter tidak ingin memberikan mayat tersebut hanya karena mereka mengaku sebagai sahabat Sisira. Kesalahan mereka yang membuat dokter ini kesal adalah dia bercerita sebagaimana Prof. Kohila ceritakan. Dan di dalam dunia medis yang syarat sains, tentu itu hal yang mustahil. Di tempat lain, Ragu telah tiba di rumahnya dan mendapati seisi rumah berantakan. Dia gelisah ketakutan, akhirnya Ragu menghubungi dokter di rumah sakit untuk mengecek mayat Sisira. Meski di kesempatan yang sama, Shiva dan kawan-kawan berencana mencuri mayat Sisira. Karena itulah jalan satu-satunya, sambil menyelinap menghindari satpam rumah sakit. Namun beruntung, satpam tersebut adalah orang yang mereka kenal, dan ia berjanji akan membantu mereka melancarkan misinya. Setelah lika-liku pencurian, akhirnya Shiva dapat membawa kabur jasad Sisira. Sialnya, di depan lift sudah ada Ragu menjemputnya. Shiva segera memberi serangan ganas kepadanya, hingga ia disekap di dalam mobil ambulans. Di tengah ketidaksadarannya, Prof. Kohila dan Shiva telah menjalankan aksi proyek mereka. Sistem pendeteksi otak telah bekerja dengan cepat. Namun tiba-tiba saja Ragu berhasil menghentikan mereka. Saling berburu mayat itu membuat Shiva babak belur di tangan Ragu. Namun kekuatan astral Sisira hadir menyelamatkan nyawa Shiva. Meskipun pada akhirnya Ragu bersama jasad Sisira harus terbakar di dalam kobaran api mobil ambulans tersebut. Dan Shiva tak bisa lagi menolongnya. Scene berlanjut, masih di tempat yang sama, Shiva mendapat kabar kelahiran keponakannya. Namun setiba di ruangan bersalin itu, Shiva hanya mendapati wajah duka dikarenakan bayi kakaknya meninggal dunia akibat kelainan kromosom. Di mana setiap kali istri kakaknya melahirkan maka akan berimbas sama. Dan kali ini adalah yang terakhir, sebab iparnya itu tidak bisa lagi mempunyai keturunan dari rahimnya. Shiva sangat terpukul dalam kondisi tersebut, di mana selanjutnya Shiva mengantarkan saudaranya itu ke tempat Babai. Di sini semua orang berduka, terlebih iparnya. Hingga ruh astral Sisira menyaksikan kesedihan ipar Shiva yang tak dapat berbuat apapun. Tiba-tiba alat pendeteksi gelombang Prof. Kohila berbunyi, menandakan ruh Sisira bergerak ke sebuah jasad. Yang pada akhirnya ruh Sisira kini bersemayam di dalam jasad bayi dari kakak Shiva. Betapa bahagianya seorang ibu mendapatkan bayinya hidup kembali. Mereka semua tak menyangka dengan anugerah ini, meskipun Sisira tak bisa menyatu dengan jasad dirinya sebelumnya, tetapi Sisira telah memberi kebahagiaan bagi kehidupan lainnya. Dan alur cerita film ini pun berakhir. Sekian alur film kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Deap Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya. See you next video!